bagaimana cara membukakan mata hati, ya, membuka mata batin, ya sahabat. Sebenarnya kalau seandainya pertanyaannya tentang bagaimana membuka mata batin, semuanya adalah tergantung juga kepada yang harus banyak dipahami adalah tentu saja adalah kita memahami sifat 20 dengan baik, ya. Bagaimana Allah adalah memiliki sifat adalah sifat nafsiyah, wujud, ya. Kemudian sifat salbiah, sifat ma'ani, sifat maknawi, ya. Dan kenalilah, sesungguhnya Abah sering ajarkan adalah tentang sifat Adam adalah a'yan khorjiyah, ya, yang merupakan bagian diri kita yang terluar, ya. Yang kemudian adalah a'yan sabitoh adalah ruh kita. Yang kemudian juga adalah bagaimana memahami 7 sifat ma'ani, ya, dan 7 sifat maknawi pada diri, ya. Setelah itu adalah tentu saja dalam mentauhidkan Allah. Jadi pada dasarnya Allah itu adalah sang kehadiran, ya. Allah itu selalu ada. Yang tidak ada itu makhluk, ya. Itulah makanya beda antara Allah dan makhluk. Makhluk itu adalah tentu saja adalah ada dan tidak ada, ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita adalah bagaimana memahami alam tadi semua. Memandang alam adalah mampukah kita memandang yang di sebalik yang alam ini adalah, kata Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Tetapi yang paling penting adalah bagi kalian yang mau melihat, menyaksikan adalah sesuatu, adalah tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang kecuali ada dengan penglihatan Allah. Maka kenapa dengan untuk terbukanya mata batin yang tajam adalah setelah kita mampu adalah fana adalah memfanakan diri, memahami konsep wujudnya Allah, memahami konsep adamnya makhluk, ya. Kemudian kita adalah melihat ke dalam diri yang sebenarnya yang ada pada diri ini apa, siapa, apa tubuhmu, apa hatimu, apa ruhmu, dan apa sirmu tadi semua. Sehingga kita mengerti mana af'al Allah pada mana asma Allah, mana sifat Allah, dan mana zat Allah pada diri. Sebenar-benarnya adalah kita sudah tahu sir kita adalah zat Allah pada diri. Adalah kemudian adalah sesungguhnya adalah sifat Allah menjadi ruh pada diri kita. Dan kemudian asma Allah adalah menjadi hati pada manusia. Dan fi'il Allah nampaklah pada batang tubuh kita. Maka sesungguhnya adalah membuka mata batin. Sebetulnya siapa yang terbuka itu? Siapa yang melihat itu? Maka sesungguhnya karena Allah sang kehadiran, maka sesungguhnya adalah dia akan selalu ada. Sebagaimana setrum akan selalu ada. Yang harus dirubah adalah wattnya untuk terangnya segala sesuatu adalah bohlamnya itu sendiri. Tadi semua. Bagaimana dia? Maka di dalam surat An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka disitulah sesungguhnya adalah Allah bercerita tentang dirinya. Masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahayaku kata Allah adalah miskat. Para ulama menafsirkan miskat di situ sahabat adalah kolbu yang ada pada diri kita. Yang itulah akhirnya disusul dengan hadis baginda Nabi, kolbul mukmin baitullah. Kolbunya seorang mukmin itulah rumah Allah tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya bahwa penglihatan mata batin adalah adanya bukan di sini. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Bukanlah buta mata yang ada di kepala, tetapi buta mata yang ada di hati. Inilah maka disinilah sesungguhnya baginda Nabi pun bersabda adalah innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya diri kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Berarti kalau begitu siapakah yang mampu melihat mata batin itu? Sudah tentu dengan penglihatan basyirahnya Allah. Maka tadi innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Tadi semua. Nah disinilah maka kata Abah, kenapa kalau seandainya pertanyaannya bagaimana untuk kita mata batin kita tajam, ya dari semua, ya.
Bahkan kita, mata batin kita bisa melihat sahabat sesungguhnya. Maka disinilah konsep bahwa sesungguhnya man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Dia menyadari sebenarnya diri kita adalah Adam, tidak ada. Maka peseklah tubuh kita ini. Bagaimana tidak adanya diri kita? Yang pertama adalah saksikan pada dirimu. Yang sebenarnya diri kita adalah bukan tubuh ini. Tubuh ini ada, diciptakan hanya untuk memperlihatkan fiil dia. Maka apapun yang dilakukan oleh tubuh ini, ya, apakah berupa ucapan maupun perbuatan, itulah disebut syariat. Jadi syariat adalah cara melihat fiil Allah, perbuatan Allah pada tubuh kita. Maka kalau kita udah mampu melepaskan bagian diri yang dengan fiil Allah, menyaksikan fiil Allah pada syariat ini, yang kita sholatnya disebut sholat maktubah, ya, adalah sholat yang diatur adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu adalah hanya untuk melihat fiil Allah. Maka di sini, jadi disitulah sesungguhnya. Maka kita kembalikan bagian kita yang fiil tadi. Jadi kalau seandainya nanti otomatis, karena Allah itu sang kehadiran. Pada saat kamu hilang, maka adalah dia. Nah, dengan penglihatan dialah kita melihat. Maka itulah katakan, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Maka disinilah sesungguhnya. Bahkan kata Abah, kalian bisa merasakan surga jannatul ma'wa pada saat kalian mati di sini. Kalian bisa liko dengan Allah sekarang. Kalau seandainya kita mati. Kan makanya betul hadis baginda Nabi, kita akan ketemu Allah setelah kita mati. Tetapi kalau ketemu Allah setelah mati, telat. Maka disitulah kita harus bertemu dengan Allah itu justru masa hidup. Maka disitulah ada konsep kepada kita adalah bagaimana dengan dzikir nafi isbat itu adalah proses menafikan. Maka dzikirnya dengan syariat la ilaha illallah pada tubuh menafikan bahwa aku bukan jasad. Bahwa la adalah, itulah di belah dada. 3 kali baginda Nabi itu. Yang pertama, lepaskan dirimu yang dohir itu. Sesungguhnya aku bukan diriku ini. Kalau kalian bukti bahwa kamu bukan ini, lihat pada saat kalian ada takjiah kepada saudaramu atau keluargamu yang meninggal. Mungkin keluarganya akan berkata kepadamu, wahai saudaraku, bahwa saudaramu telah baru saja meninggalkan dunia. Kau katakan kepada jenazah yang tergeletak di situ, kalau ini siapa? Pastikan kepada mereka sadar bahwa sebenarnya diri kita itu bukan yang tergeletak, cangkang itu. Yang dokter itu bukan yang tergeletak itu. Kalaupun katakanlah dia yang meninggal itu seorang dokter. Maka katakan, mana Pak dokter itu sekarang? Apakah yang dokter itu yang sudah barusan ruhnya yang pergi, ataukah jasad ini? Kalau dia seorang tentara, katakan pada dia. Apakah yang tentara itu yang jasad tergeletak ini, ataukah ruh yang keluar? Kalau dia seorang kiai, tanya. Apakah yang kiai itu yang tergeletak ini atau yang keluar ruhnya tadi? Sekarang tanya. Nah, disinilah kita harus memahami. Atau mungkin seorang dokter, atau seorang perawat, atau seorang petani. Yang petani ini, yang tergeletak ini atau ruhnya yang pergi? Coba kalian tanya begitu. Supaya manusia itu sadar. Sebenarnya diri kita bukan yang nampak ini. Itulah baginda Nabi mengajarkan dalam zikir itu. Makanya kenapa dalam thariqat selalu adalah mengatakan astagfirullahal ghafurur rahim 3 kali. Yang pertama adalah lepaskan. Adalah aku keempat ini. Mohon ampun, kembalikan, taba ya tubuh taubatan. Karena kata Allah, ditegur Nabi Muhammad 2 kali. Ya Muhammad wastagfir lidanbika. Ya Muhammad, mohon ampunlah akan dosamu. Ailidan wujudika. Dosa kepada wujudmu itu, aku empatmu itu. Lepaskan. Maka disitulah seolah-olah Nabi berkata, ini bukan aku yang nampak, ini bukan aku 4. Lepaskan. Aku bukan jasad. Tuh. Baru yang kedua. Nabi juga berkata lagi, astagfirullahal ghafurur rahim. Yang kedua, aku juga bukan hati. Tuh. Katakan, aku bukan hati. Yang ketiga, aku juga bukan ruh. Karena sebenarnya aku adalah Allah. Begitu. 3 kali itu. Maka dia istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya Abah selalu dalam setiap mukadimah itu bersolawat 3 kali. Pada aku 4, aku 3, aku 2. Sampailah pada aku yang 1. Barulah aku yang 1 berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu. Kalau kalian sudah bisa melepaskan itu, maka kalian melihat sesuatu dengan penglihatan Allah.
Jadi kasab itu bukan penglihatan kita. Kita ini boro-boro kasab, melihat dohir aja nggak bisa. Yang melihat segala yang batin hanya dia yang maha batin. Untuk melihat yang maha goib hanya dia yang dengan penglihatan goib. Gitu loh. Jadi manusia itu nggak ada yang goib. Manusia itu tadi karena dia itu tergantung sisi mana. Tadi. Maka itulah tadi kenapa sebelum dikir baca istighfar 3 kali. Karena aku 4, aku 3, aku 2. Sholawat 3 kali, aku 4, aku 3, aku 2. Demikian pula dikirnya la ilaha illallah 3 kali. Pertama adalah la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga la ilaha illa anta. Barulah yang dikir la ilaha illa ana. Baru la ilaha illallah. Itu la ilaha illa ana itu. Udah sampai ke la ilaha illa ana. Maka disitulah sesungguhnya. Karena dia sang kehadiran. Pada saat kamu tidak ada, dia yang ada. Maka engkau bisa melihat segala perkara. Termasuk engkau mengerti setiap firman Allah. Karena itu firmannya sendiri, sahabat. Hanya dia yang tahu firmannya sendiri. Maka disinilah sesungguhnya konsep syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Awaludini ma'rifatullah. Awal agama itulah. Barulah agama itu baru mulai kalau kamu sudah kenal dengan Allah. Makanya awaludini ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Tidak ada agama yang tidak kenal pada Allah. Mau ibadah apa? Maka disinilah awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Awal yang wajib kepada setiap insan mengenal Tuhannya dengan sebenarnya. Bagaimana mengenal Tuhan dengan sebenarnya? Kembalikan aku empatmu karena fi'il Allah. Maka disitulah syariat. Tubuh ini, maka kalau Syekh Muhyi membaginya adalah Jami'ul Muqni. Adalah dalam kitab Jami'ul Muqni itu 3 bagian. Ibadah untuk jasadmu. Jasad ini diatur dengan disebut syariat. Apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya. Pada sholat dan di luar sholat. Maka itulah ibadah itu bukan menyembah. Abadah ya'budu ibadatan itu bagaimana si tubuh mengabdi. Pertama si tubuh jadi hamba. Hamba siapa dia? Si tubuh hamba dari hati. Karena tidak ada gerak dari tubuh ini kecuali yang menggerakkan hati. Nah, sekarang berarti tubuh menjadi makmum. Imamnya adalah hati. Sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Imamnya adalah hati. Ya. Nah sekarang kalau seandainya. Sekarang hati menjadi makmum. Siapa imamnya? Ruhlah imamnya. Ruh menjadi imam daripada hati. Berarti sekarang hati makmum. Ruh yang jadi imam. Jasad makmum. Hati yang jadi imam. Hati makmum. Ruh yang jadi imam. Ruh makmum. Allah yang jadi imam. Maka nanti dalam sholat yang sholat itu. Setelah kamu mengihram. Sampailah mi'raj. Hilanglah aku 4, aku 3. Sholat itu adalah sifat memuji kepada zat. Aku 2, memuji aku 1. Gula memuji manis. Garam memuji asin. Asin ya garam. Garam itu dohirnya asin. Dan gula adalah dohirnya manis. Siapakah dohirnya manis? Adalah gula. Siapa gula? Muhammad. Siapa manis? Allah. Begitu. Maka kembali itu semua. Maka sekarang berarti penglihatanmu bukan penglihatanmu. Itulah Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Apa kata? Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba dia mengenalku. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka innal abdi ida ahbabtuhu. Jika seorang hamba mencintaiku kata Allah. Qataltuhu. Aku bunuh dia. Wa qataltuhu. Maka wa ana diyatahu. Kalau aku sudah membunuhnya. Akulah penggantinya. Sekarang penglihatanku. Tuh. Itulah sahabat yang disebut kasyaf. Jadi kasyaf itu terjadi pada saat engkau tidak ada dirimu. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka man arafa nafsahu adalah siapa mengenal dirinya yang buta, faqad arafa rabbahu yang melihat. Begitu. Siapa mengenal dirinya yang tuli, maka dia mendengar. Tuhannya lah yang mendengar. Siapa yang dia mengenal dirinya bisu, hanya Allah lah yang berkalam itu. Siapa man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa mengenal dirinya yang mati, maka Allah lah yang hidup. Maka disitulah kau akan menyaksikan setiap firman Allah akan kau bisa baca. Sahabat. Ya. Itulah para dulu, para aulia Allah.
Mereka membuat organisasi namanya Wali Songo. Kenapa dia Wali Songo? Siapa wali itu? Kenapa mereka menyebutnya Wali Songo? Setiap meninggal satu diganti tetap Songo. Kenapa dengan Songo itu? Karena itulah angka itu adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itulah angka yang tertinggi adalah 9, sahabat. Karena sesungguhnya manusia memiliki 7 lubang di kepala dan 2 lubang kubul dan dubur. Inilah siapa yang mampu menjaga. Ini juga akan membuat kamu adalah kasaf. Siapa mampu menjaga penglihatannya, 2 lubang di matanya, 2 lubang pendengarannya, 2 lubang hidungnya, 1 lubang mulutnya. Maka disinilah berarti kita ini sudah berbeda. Kita bukan lagi ulaika kal an'am. Allah mengatakannya tadi semua. Kalau seandainya kita sama, kalau kita potong di sini leher sapi, maka sapi punya 2 lubang mata. Kita punya 2 lubang mata. Kita sembelih babi, babi punya 2 lubang mata. Babi punya 2 lubang telinga. Babi punya 2 lubang hidung. Babi punya lubang mulut. Nggak ada bedanya kita dengan babi. Nggak ada bedanya kita dengan anjing. Nggak ada bedanya kita dengan kucing. Nggak ada bedanya kita dengan tikus. Apa yang membedakan kita? Yang membedakan kita adalah kita sadar bahwa melihat itu bukan kita. Itulah bedanya. Bagaimana kalau kamu menganggap kamu yang melihat itu kamu? Kamu nggak ada bedanya dengan mata sapi. Maka kamu tidak akan mampu melihat apa-apa di alam ini. Kau hanya akan melihat makhluk, apapun yang kau pandang, makhluk semua. Maka itulah kenapa kau benci agama lain. Padahal pada saat engkau membenci agama lain, berarti kau tuhankan agama, bukan Allah. Pada saat engkau membenci orang lain yang tidak bisa baca Al-Quran, berarti yang kau tuhankan Al-Quran. Inilah akibat buta mata yang di sini. Engkau tidak mampu menyaksikan Allah. Pada saat Allah tajali, pada saat berbagai macam bentuk, dan alam ini semuanya tagoyur, berubah bentuk. Antara ada dan tidak ada, sedikit dan banyak, antara untung dan rugi, menang dan kalah, hidup dan mati, kau tertipu. Yang kau saksikan justru cangkangnya itu. Yang tagoyurnya kalian lihat terus. Tetapi yang tetap satu, yang hidup itu, kalian gak mampu melihatnya. Padahal yang hidup hanya satu. Yang tagoyur itulah cangkangnya tadi semua. Makanya siang, malam, untung, rugi, tua, muda, hidup, mati. Kalian tidak akan berubah. Kalau kalian berada pada yang satu itu. Lumampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Tadi semua ya. Kalian tajalilah dia. Maka kalian akan merdeka di situ. Maka kalian akan mampu menyaksikan segala apapun rahasianya. Dalam segala apapun. Karena bukan lagi penglihatan kalian. Bukan lagi pendengaran kalian. Bukan lagi adalah kalam kalian. Bukan lagi perbuatan kalian. Innal abdi idah babduhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Disinilah kalian akan penuh menyaksikan jalalnya Allah nampak. Qoharnya Allah nampak. Jamalnya Allah nampak. Kamalnya Allah nampak. Alam ini hanya memperlihatkan 4 hal tadi. Pada saat dia ingin sempurna, barulah kau bisa pandang sempurna. Maling, jalal, semua. Maling, kohar, tadi semua. Itu Allah juga. Bencana, jalal, kohar. Kebakaran, jalal. Papan beliung, kohar, tadi semua. Panen, jamal, tadi semua. Untung, jamal, kamal. Begitu saja. Kau hanya melihat Allah khairihi, Allah wasyarihi, Allah. Tadi Arjuna, jamal, kamal. Rahwana, jalal, kohar, tadi semua. Perampok, jalal, kohar, tadi semua. Yang baik Ustadz, jamal, kamal. Cuma itu aja yang kau saksikan. Apa yang bukan permainan Allah? Semuanya hanya permainan Allah. Kenapa kau harus ikut membenci? Di mana kau membenci? Pada saat kau membenci pada saat orang berbuat maksiat. Berarti yang kau tuhankan adalah moral. Berarti engkau tidak mampu melihat dalang. Tadi semua. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk? Disinilah adalah bagi kalian kalau ingin kalian itu adalah menyaksikan bahkan tadi kalian akan berkah segalanya tadi semua karena tadi udah luber. Maka disinilah kuncinya sahabat adalah dadamu itu. Maka Abah sudah jelaskan tentang makna alam nasrah laka sodroh. Kenapa itu begitu penting sampai Allah seolah-olah bertanya adalah menggunakan alam alif dan lam a dan lam. A itu adalah istifham, tapi adalah takriri. Tapi bukan kalimat bertanya.
Karena apa? Ingin menegaskan segala penegasan dengan menggunakan pertanyaan, itu membuat penegasan itu lebih bermakna. Alam nasyrah. Tuh tadi semua. Sehingga dengan nun itu adalah bagaimana engkau menggunakan penglihatan dia. Kami, kamu dan dia. Tadi semua. Tinggal tadi siapa? Siapa? Maka lihat manusia itu. Ya. Kenapa di dalam surat Fatihah Allah itu alhamdu alif lam lil istighraq. Rabbil alam. Allah itu Rabbul alamin. Tuh. Tapi di surat penghujung kul a'udzu birabbin nas. Tuh. Allah itu Rabbnya manusia. Nah, siapa yang menjadi manusia? Apakah kita sudah jadi manusia? Kalau kita sudah jadi manusia tadi, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah kata Allah, kata Abah. Ada qalbul Quran, Yasin. Ada umul Quran, Fatihah. Baik Fatihah maupun qalbul Quran sama-sama di penghujung adalah nun dan mim. Baik di Al-Fatihah maupun di situ. Disitulah tentang hakikat wali songo. Bagaimana ketetapan Yasin tadi semua. Yasin tadi semua. Karena disitulah wal Quranil Hakim. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin adalah seorang utusan. Nah itulah utusan itu memiliki adalah 3 gerigi dari semua. Dan inilah bagaimana sesungguhnya adalah wali songo itu adalah 7 lobang di sini 2 lobang. Maka 9 dikali 1 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27. 2 dan 7 9. 9 kali 4 36. 3 dan 6 9. Tadi 9 kali 7 adalah berapa? 63. 6 dan 3 9. 9 kali 8 72. 7 dan 2 9. 9 kali 9 balik lagi 81. 8 dan 1 9. Itulah wali songo. Itulah hakikat lobang yang ada pada diri manusia sesungguhnya. Angka 9 kesempurnaan. Dan Abah katakan 2025 2025 9. Itulah kenapa Abah katakan 2025 adalah gerbang yang berbeda. Nah disinilah sampai 2030, 2035 hati-hati akan terjadi pergantian makhluk. Tadi semua ya. Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, kaum Mesopotamia, Babilonia akan muncul naik ke atas. Sekarang manusia-manusia yang justru tidak berguna hidup dalam dunia ini. Hanya membuat beban buat bumi ini. Merusak alam, tidak kenal pada Allah, tidak kenal pada Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Ada black hole, ada white hole, ada pink hole. Yang kalian tidak paham. Tadi semua ya. Siap-siap. Tadi semua ya. Karena ini adalah wiwitan. Adalah lihat transisi ini sedang terjadi sekarang. Tadi semua. Maka kenapa? Di seluruh penjuru adalah berperang. Tadi semua ya. Karena sesungguhnya adalah sedang pergantian cangkang. Nah inilah Abah tidak mau menakut-nakutin, tetapi intinya adalah siapapun dari kalian, dari kita semua, marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Waktu tidak panjang lagi, semuanya adalah akan masuk ke dalam gerbang yang apa namanya, yang inilah susahnya. Dijelaskan salah, diceritakan salah, tadi diceritakan salah. Ya, baik ya sahabat, karena tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara ada terbukanya mata batin. Sekali lagi, disinilah dadanya. Alam nasroh laka sodroh. Di sini kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam sodrmu, dalam dadamu ada kolbun. Ingat, segala sesuatu ada kunci. Kalian membuka PIN ATM ada perlu personal identify number. Kalian butuh nomor khusus untuk mengambil uang. Demikian pula di sini pun Anda membutuhkan PIN-nya Allah. Bagaimana PIN-nya Allah bisa membukakan dada kalian? Itulah tadi semua. Kalian buka brankas butuh nomor. Kalian buka HP butuh kunci, kata kunci. Ya, apapun. Rumah butuh kunci. Ingat itu. Ya. Mobil butuh kunci. Segalanya ada kunci. Dan itulah suratul Fatihah. Bagaimana menggunakan suratul Fatihah sebagai kunci pada diri kita. Dan disinilah, di sini dada ini kuncinya. Maka siapa yang disinilah kenapa Nabi berdoa, Rabbi syrahli sadri. Siapa yang dadanya sudah lebar di sini. Kenapa dadanya lebar? Manusia itu bahagia dan tidak bahagia seperti ini dan ini, sahabat. Dan Allah itu sang kehadiran.
Kalian nggak usah teriak-teriak, saya ingin melihat, saya ingin terbuka mata batin. Kalau kalian jiwanya seperti ini, tidak akan mungkin. Karena kamu yang ada adalah kamu. Tadi semua. Kalau kamu bukan kamu, barulah kamu akan bisa melihat. Itu masalahnya. Man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa robahu bil wujud. Siapa kenal dirinya tidak ada. Makanya dalam segala perkara, bukan cari ilmu, bukan cari rizki, bukan cari apapun. Karena Allah itu sang kehadiran. Pada saat kamu tidak ada, maka dia yang ada. Dari semua. Kalau kamu yang melihat, dia yang buta. Karena dia itu muhalafatul lil hawadis. Kamu yang ada, dia tidak ada. Kamu yang wujud, dia tidak wujud. Kamu yang melihat, dia buta. Kamu yang mendengar, dia tuli. Inilah maka konsep seluruh aulia itu adalah menyembelih lehernya. Inilah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, sembelihlah dirimu. Nah, inilah sebenarnya alam nasrah laka sodrok di situ, dibuka dada itu. Dan juga kata Allah, inna ataina kal kausar, fasolli lirabbika wanhar, fasolli. Tadi semua, bersolawatlah tubuhmu tadi semua. Fasolli lirabbika wanhar, dan berkurbanlah tadi semua. Berkurban. Bagaimana berkorban? Maka tadi kata Abah, sesungguhnya kita harus berkorban kepada Allah. Maka itulah Allah meminta membuat sistem seolah kalau kamu ada, aku tidak ada. Dengan kalimat la ilaha illallah itu. Maka sembelihlah kamu. Kamu mati, aku yang hidup. Gitu loh. Kamu Adam, aku yang wujud. Gitu loh. Kamu yang apa namanya? Itulah tawakal. Tawakal yang sempurna itu pada saat kamu nafikan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqillallah. Kamu nggak ada, aku yang ada. Sementara aku yang ada, aku kaya loh. Aku tuh Ghaniyun, aku tuh Mugni, aku tuh Rozak, aku itu adalah Aziz, aku tuh gagah loh, Jabbar, Kohar, Aziz, dari semua. Tapi aku juga kaya, aku tuh Ghani, aku Mugni, aku Rozak. Inilah. Jadi Rozak, Allah Ar-Rozak, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mugni otomatis ada pada saat kamu nafikan dirimu. Karena sifat dia yang ada. Di situ yang disebut tahalli, tajalli. Itulah yang disebut su'aul basyirah. Naiklah kepada ainul basyirah, kepada hakul basyirah. Tadi sebutnya. Ini tentang itu saja sesungguhnya. Kamu nafikan kamu buang dirimu 50%, dia ada 50%. Tadi semua, ya. Kamu buang 100%, dia yang ada. Tadi semua. Kamu semua, dia yang nggak ada. Itu saja. Kalau kamu semua, berarti tubuhmu syirik jali. Hatimu syirik kopi. Ruhmu adalah syirik syir. Tadi semua. Yang sulit itu syirik syir. Apa itu syirik syir? Tadi. Apa itu syirik jali? Syirik jali itu, kamu jangan kira kamu sholat nyembah Allah. Itu syirik jali. Nggak ada bedanya. Kamu itu nyembah berhala. Apalagi sudah menempatkan Ka'bah itu sebagai batu. Disinilah orang Islam seharusnya adalah kiblat Allah itu adalah mana kiblat? Maka tadi ada kiblat syariat. Allah tidak menjadikan itu kiblat. Allah hanya nyuruhnya pawali wajah ke syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu hanya untuk mengarahkan satu arah. Tapi yang dimaksud oleh arah itu adalah arah Allah. Maka tadi kiblat syariat tubuh Masjidil Haram. Kiblat hati, masjid hati. Tadi, sholat syariat, ke sono harapannya. Sholat torikot, kolbu. Sholat hakikat, ruh. Sholat ma'rifat, Allah lah kiblat itu. Nah, Allah lah sebenar-benarnya kiblat. Tadi semua. Maka disinilah, tadi semua. Kita hanya disuruh mengharapkan badan dulu kepada Ka'bah, habis itu lepaskan aku 4-mu. Lepaskan aku 3-mu. Lepaskan aku 2-mu. Di penghujungnya sebenarnya yang disebut syahadat, dia menyaksikan dirinya sendiri. Maka syahadat dibagi secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, ma'rifat. Inilah syahadat juga. Siapa yang bersaksi dan siapa menyaksikan? Yang bersaksi itu adalah ruhmu, Rasulullah, yang disebut Muhammad itu. Tadi semua. Siapa yang disaksikan? Allah. Pada apa? Hidupmu. Tadi semua. Siapa yang ikut, yang bersaksi adalah ruhmu, yang disaksikan hidupmu, yang bersaksi, yang ikut menyaksikan adalah tubuhmu, Adam. Si Adam adalah tubuhnya, Muhammad yang bersaksi adalah ruhnya, yang disaksikan hidup adalah Allah. Begitu. Maka itulah syahadat. Berarti syahadatnya itu, kalau seandainya tadi semua
Adam, Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Tadi semua. Ruh yang bersaksi, hidup yang disaksikan, tubuhmu ikut menyaksikan. Dalam satu tubuh, asyhadu an la ilaha illallah pada telunjuk itu, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pada telunjuk yang sama. Asyhadu an la, aku bersaksi. Begitu. Kata siapa? Kata ruh. Sebenarnya yang tiada nyata pada diriku kecuali hidup. Gitu loh. Dan hidup pun mengatakan, washhadu anna, dan aku pun mengambil saksi, wahai ruh, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusanku. Tuh. Jadi saling bersaksi zat dan sifat Allah dan Muhammad. Demikian pula dalam sholat. Syahadat itu saling bersaksi zat dan sifat. Maka di makom muraqabah masih ada makom doa. Sifat meminta pada zat. Tapi siapa sifat itu? Sifat itu adalah tubuh kita ini adalah sifat. Sifat menghembah tadi semua. Ya, sifat itu adalah seumpama gula memohon kepada manis tuh tadi semua. Ya, Allah meminta pada Allah. Allah dohir minta pada Allah batin. Begitu sebenarnya zat dan sifat itu. Dan tadi sebenar-benarnya adalah tadi nasi beras menjadi nasi tuh. Yang disebut bersahadat itu tadi si nasi bersahadat tadi semua. Aku bersaksi sebenarnya diriku adalah beras gitu. Dan beras berkata, sesungguhnya engkau nasi utusanku, kata beras. Begitu. Sama saja kata gula. Aku bersaksi tadi sebenarnya engkau adalah manis, adalah Tuhanku Allah gitu. Dan si manis berkata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai gula adalah utusanku. Tuh begitu. Barulah bersahadat tuh si gula itu, si sifat, asyhadu alla, aku bersaksi sebenarnya engkau adalah sebenar-benarnya Tuhanku. Itu kata si gula itu. Dan si gula berkata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya engkau wahai gula adalah utusanku. Karena tadi manis tanpa gula nggak ketahuan. Maka tadi itulah tadi semua. Dari mana kau tahu manis kalau nggak ada gula? Itulah utusannya. Dari mana kau tahu Allah kalau bukan ruhmu itu? Muhammad. Nah inilah yang makanya Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Allah lah sesungguhnya adalah sebenar-benarnya khobar mubtada itu. Allahu nurus samawat. Allah ya mubtada, nurus samawat khobarnya. Tapi khobar mubtada itu sifat. Adalah ya si mubtada itu tadi. Sebenarnya nasi ada si beras. Tapi pada saat udah jadi beras, kau jangan, udah jadi nasi, jangan kau sebut beras. Pada saat nasi menjadi beras, beras menjadi nasi, jangan kau sebut nasi itu beras. Pada saat Tuhan bertajalli menjadi makhluk, kau jangan sebut Allah, gitu loh. Tapi mata batinmu menyaksikan sebenarnya engkau wahai nasi adalah beras, begitu. Sesungguhnya engkau wahai gula, manis. Sesungguhnya engkau garam, asin, begitu. Sehingga nyatalah kepada dirimu, tidak lagi buta. Kalau kau sudah mampu menyaksikan Allah di dunia ini, maka engkau man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Maka engkau tidak ada lagi ada alam hisab, engkau tidak ada lagi alam barzah, engkau tidak ada lagi sirat, engkau nggak ada lagi mahsyar. Karena kenapa? Kau sudah bersaksi ketika kau hidup. Itulah tadi. Maka kenapa Allah nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Telanjanglah kamu gitu takwa itu. Telanjangilah sebenarnya kamu itu nggak ada. Dari semua. Ittaqullah haqqa tuqatih, habiskan. Nah itu kalau pakai bahasa preman abah begitu. Habiskan keberadaan dirimu wahai gula. Sebenarnya kamu itu nggak ada. Sebenarnya kamu adalah hanya dohirnya si manis. Kamu hanya sebagai utusan si manis saja. Karena sebenar-benarnya kamu adalah, maka tadi duluan manis, duluan gula. Pasti duluan manis karena asalnya dari air. Airnya menjadi membeku. Duluan air apa es batu? Tadi semua. Asalnya air, sekarang jadi es batu. Mana air? Ya es batu itu. Tadi. Aduh, karena manusia ini. Ngerti apa? Tadi. Manusia lihat Tuhan aja bingung dalam dunia. Gimana mau balik pada Allah? Begitu jelas. Kullu syai'in babun ilallah. Segala. Maka kalau Abah bilang, segala apa bisa jadikan kitab oleh Abah. Abah ngaji hitam cukup pakai asbak ini. Dari kalimat pertama sampai akhir bisa. Maaf. Atau Abah menggunakan antara nar dan nur ini. Dari awal sampai akhir hikam, Abah bisa.
Karena semuanya hanya tentang pintu Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu hanya pintu untuk Allah. Nggak ada yang selain Allah. Semuanya Allah. Segalanya. Kalau kita sudah memandang semua. Mana? Lillahil masyriq wal maghrib. Dibahas kayak apapun. Kayak pohon, kayak mangga ini. Sama aja kayak kita. Perlu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Maka kenapa pohon itu dipupuknya apa? Ada bagian akar, ada bagian pohon, ada bagian daun, ranting, ada bagian buah. NPK, sama saja Islam, iman, ihsan. Pada segala perkara sama. Ada bagian dohir, syariat. Karena tadi sin, hakikat sin, geriginya 3. Selalu pohon pun bagian akar, bagian pohon. Kita nanam pohon duren, bukan menanam pohon duren. Kita menanam pohon duren, bukan akar pohon duren yang dicari. Bukan juga daun pohon duren. Tapi di penghujung perjalanan pohon duren, harus membuktikan bahwa dia pohon duren, dia harus berbuah duren, dengan rasa duren, barulah benar. Nah, kita bukan hadir itu sebagai manusia saja, bertubuh manusia. Karena kalau cuma bertubuh manusia, apa bedanya kita dengan kebo, sama anjing, apa nggak ada bedanya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man ahroja nafasin, bigori dikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar napasnya itu, nggak sadar kepada, tak ingat pada hidupnya Allah. Mayit yaitu bahwa misal hayawan seumpama binatang. Dunal bakoro tapi bukan bangkai sapi. Pahia kali hinjir. Dia bangkai babi kata Nabi. Itu hadis itu. Hadis semua. Karena Allah itu sudah membuka di kata Allah. Lihat dulu Allah kata Allah. Ini gua nih, ini gua nih, ini gua nih. Seolah begitu loh. Dalam segala perkara. Ini gua nih. Tuh. Bahkan di bayi yang baru lahir, Allah itu mengatakan, wah, aku Allah. Begitu sebenarnya. Pada wujud siapa? Muhammad. Maka itulah kenapa kalian, pada saat dia nanti harus pondong rambut, baca berjanji, kemudian sambut Rasulullah hadir. Kenapa? Bersama Rasulullah itu Allah, gitu loh. Allahu Akbar. Tubuhnya si bayi itu Adam. Tuh, ruhnya si bayi itu Muhammad, hidupnya si bayi itu Allah. Maka kenapa di ayong tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pertanyaan tentang kasat, bukan penglihatanmu, penglihatan dia. Kalau kamunya tadi, maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Inilah dari awal harusnya Islam itu begitu. Baru nanti ada perintah sholat, puasa. Siapa yang sholat? Ya Allah. Siapa yang dzikir? Ya Allah. Maka tadi siapa yang haji? Ya Allah juga. Karena yang kenal Allah hanya Allah. Nah, itu baru. Tapi kalau yang siapa yang sholat? Gua. Siapa yang gua? Ya ditolak. Itu semuanya. Dari awal pun konsepnya. Kenapa baginda Nabi bersabda awaludini ma'rifatullah. Para ulama berkata, Imam Syafi'i, fakullu man bigori ilmin ya'malu amaluhu mardudatul antum. Itu. Siapa tadi? Tadi berilmu dari semua tidak sesuai dengan bagaimana SOP dari awal, gagallah dia. Maka tadi banyak ibadah kata Allah dalam Al-Quran, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi kata Allah dalam hadis kursi, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kamu mati. Kan tadi, kalau kamu nafi, dia isbat. Kalau kamu mati, dia wujud. Kalau kamu buta, dia melihat. Kalau kamu budeg, dia mendengar. Kalau kamu bisu, dia berkalam. Kalau kamu nggak bergerak, dialah kudrat irodat. Tuh, begitu. Tapi kalau kamu yang kudrat irodat, maka tadi banyak perbuatan manusia, perbuatan setan. Karena geraknya bukan gerak Allah. Nah, disinilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kita bedakan juga mana sukma, mana jiwa, mana ruh, mana nyawa. Tuh, kita harus ngerti juga tuh. Kapan dia ruh disebut nyawa? Kapan ruh disebut jiwa? Nah itu. Nah, inilah sesungguhnya sebenarnya kalau kata Abah, sahabat, sebenarnya kita nafikan diri kita. Kita jangan pernah merasa hidup, jangan pernah merasa berilmu, jangan pernah merasa kaya. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Coba pasti kamu bakal jadi apa-apa. Itulah konsep Allah, itulah konsep tasawuf tadi semua. Makanya bukan hulul, bukan itihad, bukan wahdatul wujud. Memang Allah nggak ada. Wahdatul wujud itu Allah lah satu-satunya yang wujud. Tidak ada yang lain selain Allah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Makanya kalau bagi orang tauhid, makanya lihat. Kenapa? Candi Borobudur itu berbentuknya segitiga begini. Naik
bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, sama aja. Islam, iman, ihsan, sama aja. Tadi kamadatu, rupadatu dan arupadatu. Tadi semua alam bentuk, alam wujud, rupadatu itu alam bentuk. Maka kita selalu digonjang-ganjing, ingin ini, ingin itu alam bentuk. Tadi semua. Tapi begitu sampai mau kembali kepada Allah, arupadatu, alam tanpa wujud, dunia tanpa wujud, kembalikan lagi pada kosong. Kalau sudah 9, kembalikan pada kosong supaya tetap 9. Itulah wali songo. Siapapun kita adalah, selama kita menjaga 9 lubang itu, maka itulah sesungguhnya adalah kita telah mengembalikan, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Bagaimana cara menjadikan negeri akhirat? Ternyata penglihatanku ini bukan penglihatanku. Kembalikan negeri akhirat. Berarti ini sebenarnya ini aku hanya punya mata yang melihat itu basirnya Muhammad, basornya Allah, begitu. Berarti kita ini selalu bersama Rasulullah setiap saat. Maka kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Bagaimana kau anggap Rasulullahnya udah meninggal? Nah, inilah persoalan. Sehingga manusia sekarang, orang Islam, terputus dari Rasulnya, tidak mampu bersahadat kepada Rasulnya karena dianggap Rasulnya udah meninggal. Nah, inilah kegagalan dalam beragama tadi semua, ya. Nah, inilah makanya jangan berhenti di syariat. Kalau seandainya Nabi syariat, ya meninggal. Tapi kalau pergi sudah tarekat hakikat, enggak. Rasulullah tiap hari kita, bahkan kita nggak hidup tanpa hidupnya Rasulullah. Kita nggak bisa melihat tanpa melihatnya Rasulullah. Kita nggak bisa mendengar tanpa mendengarnya Rasulullah. Kita nggak bisa berkalam tanpa berkalamnya Rasulullah. Bahkan kita tidak ada tanpa wujudnya Rasulullah. Kalau kalian ngerti. Sehingga setiap hari kita ini betul-betul bisa bersolawat pada Rasulullah. Maka tadi, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Satukan semuanya. Ya, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Tadi semua. Lenyap aku ke dalam kosong. Tadi semua, ya. Tadi, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Lenyaplah. Tutup, usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Tarik lagi napas. Tahan napas dalam hati, tarik napas, tahan. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadun. Buang napas dalam hidung, Allah. Tarik napas, tahan lagi. Tadi semua. Tadi, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang di mulut, Allah. Sekarang tarik di mulut, tahan. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang hidung, Allah. Tapi dari hidung, Allah. Gitu. Tahan lagi dari mulut, Allahu hakun, lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang di mulut, Allah. Jadi tarik di mulut, tahan. Berkatalah di hati, Allahu hakun, hayyun, qayyum, wadud. Buang di mulut. Tarik di mulut, tahan, buang di hidung. Tarik di hidung, tahan, buang di hidung. Tarik di hidung, tahan, buang di mulut. Itulah sesungguhnya perpindahan adalah dikir antara syirullah, nurullah. Tadi semua, kun, fayakun. Tapi sebelumnya adalah di sininya tadi, karena alam nasroh. Kenapa a dan lam? A-nya itu adalah istifham, tetapi adalah takriri. Tetapi ada di situ adalah lamnya adalah sebagai nafi, yang dinafikan adalah untuk menolak mana dari jajem, dari karena nasroh. Tadi semua nunnya satukan, nasroh, laka. Nah, lakanya bukan hanya bagi Nabi, tapi juga buat dirimu, siapapun yang telah membersihkan tadi jiwanya, mengosongkan tadi, lepaskan aku 4, aku 3, maka laka itu juga kepadamu. Pada saat engkau jadi mim, ha, mim, dal, ada sebagai Muhammad, tubuhmu adalah Muhammad Harid, Muhammad Majaji, mim, ha, mim, dal, Muhammad. Itulah, jangan kau mati kecuali dia bertubuhkan Muhammad. Jangan kau mati kecuali dengan rasa Muhammad. Apa rasa Muhammad? Muhammad Harid. Apa Muhammad hak? Muhammad hakiki adalah hidupmu itu sendiri. Pahami itu semua, ya. Pahami itu semua dan rasakan oleh kalian semua. Maka juga sama, ya. Nanti barulah dalam sholat kalian rasakan itu semua. Kau lihat fiilnya pada gerakan tubuhmu. Kau mengatakan Allahu Akbar. Jangan berani-berani kau mengatakan Allahu Akbar sebelum kau melihat Allah. Nah, bagaimana cara melihat Allah? Nah, barusan yang Abah sudah jelaskan. Lepaskan aku 4, aku 3, aku 2. Siapa yang berdiri? Ihramlah tubuh dohirmu, mi'raj, sampai lepas keberadaan dirimu. Yang ada hanyalah ruhmu. Maka disitulah sesungguhnya mi'raj. Barulah
munajat, saling memandang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, manis dan gula. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifah muslimah. Kalau sudah betul-betul muslim yang hanif, yang sudah wama ana minal musyrikin, tidak lagi syirik dari semua. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholatnya siapa? Sholat ruh. Kalau di maqam muraqabah, sholat ruh. Sholatnya Muhammad. Tapi di maqam musyahadah, sholatnya Allah. Ingat tadi, ada sholat maqam muraqabah, sifat memandang zat, sifat memuji zat, sifat adalah bersaksi pada zat. Tapi sholat musyahadah adalah dia menyaksikan dirinya sendiri. Itu. Dia memuji dirinya sendiri. Dia mengingat dirinya sendiri. Selesai kamu tugas kamu di situ. Tinggal kamu rasakan. Bermainlah di situ. Ada lebih banyak man arafa nafsahu. Disitulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa bil nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Nanti kamu akan bedakan perasaannya. Karena sebelum kamu yang berubah, Allah tidak akan berubah. Ingat itu. Sebelum bohlam 5 watt itu merubah dirinya jadi 10 watt, setrum selalu ada. Setrum itu seumpama Allah, sang kehadiran, selalu ada. Tadi semua. Maka jangan pernah meminta rezeki pada Allah. Karena rezeki itu adalah wal akibatul taqwa. Akibat. Kalau bagi Allah, kamu punya peles segini, dia akan isi segini. Kalau kamu punya sebelah sini, akan diisi segini. Kalau kamu punya selangit, kau akan diberi selangit. Itulah. Kenapa di penghujungnya adalah nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Maka engkau mendapatkan ilmu mayyasha, rezeki mayyasha sesuai kehendaknya. Jadi berhentilah teriak-teriak minta isi. Karena yang benar itu adalah ruang kapasitas dirimu. Tadi semua. Kalau sekarang air ini ada di botol, lepaskan botolnya kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal kamu taholi sebagian biar dia masuk tahali. Supaya dia terjali, mengambil alih dari posisimu. Maka lama-lama kamu akan hilanglah keberadaan dirimu. Barulah engkau akan menyaksikan banyak hal. Mulailah kalian akan banyak menangis. Mungkin 1 minggu, 2 minggu. Kau menangis saja kerjaan. Kemanapun kau lihat hanya melihat menangis. Dia bertanya, jamaah apa banyak yang sini. Tiba-tiba menangis. Bah kenapa saya ingin menangis? Ya, karena ruhmu sedang melihat banyak hal. Walaupun mata dohirmu tidak melihat apa-apa. Nggak apa-apa, jalani itu semua. Kalau ada sebagian dari kalian yang tiba-tiba melakukan kesedihan, menangis, biarkan. Ada masanya, nanti berhenti. Karena itu ruh baru menyadari penyesalannya. Walaupun dohir kamu belum menyesal, tapi ruhmu baru menyadari. Sesungguhnya, waduh, selama ini aku ngikutin tubuh bangkai ini. Selama ini aku mengikuti ini, patung kurang ajar ini. Yang telah menggeret-geret aku sampai lupa pada tujuan perjalananku. Nah, makanya bagi orang sudah mulai terbuka nanti akan banyak menangis. Walaupun kalian nggak ngerti kenapa saya menangis. Nah itulah. Sesungguhnya ruhmu itulah yang menggeret kamu di dalam. Sehingga melihat apapun kamu hanya udah tiba-tiba sedih. Melihat apapun sedih gitu kan tadi semua. Ya, jangan aneh. Demikian. Itu